فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang berbicara tentang fikih dari kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam bab izalatin najasah wa bayaniha, menghilangkan najis dan penjelasannya. Memasuki hadis yang ke-26. Qala rahimahullah wa an Abi As-Samhi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu As-Samh, semoga Allah meridhai beliau, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dicuci dari kencingnya anak perempuan dan dipercikkan air dari kencingnya anak laki-laki. Maksudnya apabila sesuatu terkena kencingnya anak perempuan maka harus dicuci, dan apabila terkena kencingnya anak laki-laki cukup dipercikkan air. Diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jemaah sekalian, ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara menghilangkan najis apabila pakaian kita atau suatu tempat, kasur mungkin, atau tempat sholat atau sajadah dikencingi oleh anak kecil. Maka dibedakan cara mensucikannya. Anak kecil perempuan, kencingnya harus dicuci. Sedangkan anak kecil laki-laki cukup disiramkan atau dipercikkan air. Ya. Tetapi para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah anak kecil laki-laki yang masih menyusui atau yang menjadi makanan utamanya adalah air susu ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, baulul gulam ar-rodi yundah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang masih menyusui itu dipercikkan air. Jadi, kalau dia bukan lagi anak yang menyusui, maka hukumnya sudah sama dengan kencingnya anak wanita atau orang dewasa. Ya, hukumnya sudah sama, yaitu harus dicuci. Tidak cukup dipercikkan air. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau dia masih menyusui tapi juga sudah makan yang lain? Para ulama menjelaskan, dilihat apabila ASI masih mendominasi, daripada makanan yang lain, maka hukumnya masih sama. Tapi kalau makanan yang lain sudah mendominasi, jadi sudah makanan utamanya sudah bukan ASI, misalkan sudah bubur atau nasi, maka hukumnya sudah berubah.
hukumnya sudah berubah. Jadi sudah sama dengan anak perempuan. Ya. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita kencing bayi laki-laki maupun bayi perempuan adalah najis. Adalah najis. Cuma tingkatan najisnya berbeda. Kencing bayi perempuan itu najisnya lebih besar daripada kencing bayi laki-laki. Tapi sama-sama najis sehingga harus dibersihkan. Karena beda tingkatannya, maka cara membersihkannya juga beda. Kalau bayi perempuan harus dicuci, sedangkan bayi laki-laki cukup dipercikkan air. Ya. Dan dicuci pun atau dipercikkan air hanya bagian yang terkena. Hanya bagian yang terkena kencing tersebut. Jadi nggak harus semuanya dicuci. Hanya bagian yang terkena kencing tersebut. Ya. Jadi kalau ibu-ibu dikencingi oleh bayinya, maka tidak harus seluruh pakaiannya itu dicuci. Hanya bagian yang terkena kencingnya saja itu yang dicuci. Baik, kesimpulannya, pakaian yang terkena kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan yang terkena bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya atau itu makanan utamanya, maka cukup dipercikkan air. Cukup dipercikkan air. Wallahu a'lam.